fokus saya jadi guys. Mengasah kenapa ya, saya nggak tahu kenapa guys, kayak saya ini diganggu apa, saya diganggu orang ya, apa saya ini santet orang guys, nggak mungkin santet orang kok saya nggak tahu. Bentar, kita coba saya telepon istri dulu ya. Mana kopi kau buat? Nah, nganget ke banyu tidak? Oh, baru ngetek ke. Tak aku telepon Om Yulis nomor pribadi. Aku. Ya, ya Allah. Bang Mail, suaramu tuh dikondisikan. Iya Mail, ini suaranya yang mesti dikondisikan. Saya pribadi kagum Bang, terima kasih Bang Hasan. Udin gimana kabarnya Bang Udin, sehat? Kemarin kan ada pulang. Kayaknya cukup di sini aja kayaknya guys. Suara kecil Ustaz. Ustaz. Ini habis baterai. Udin kabarnya gimana Bang? Sehat? Suara kecil Ustadz. Ustadz mana? Adik-adik, ibu-ibu, ke bapak-bapak. Oh iya Kak John Garpu gimana kabarnya? Sehat? Prasetyo dikasih kopi. Terima kasih. Berkah selalu guys. Guys, kita cukur rambut Bang biar ganteng. Nanti saya cukur, tenang aja. Kita kan udah berkorban juga. Bang, kenapa kayak orang kusut Bang? Iya, ngapain ya? Tahu perasaan lagi nggak enak banget, nggak tahu kenapa. Takut ngelihatnya tuh guys, makanya saya nggak mau cerita. Bang sudah belum. Sholawat Bang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati. Bang, cerita mimpi udah selesai ya. Besok ya saya kira Mbak Aurel ini lemes banget Bang. Saya lemes guys karena badan saya ini adalah terbatas. Ini badan saya ini terbatas, semua terbatas. Saya punya tenaga akan hilang. Saya punya mata juga pasti akan ngantuk. Saya punya mulut juga pasti akan capek, mau makan, mau minum, mau bicara.
Saya punya pendengaran saya juga akan capek, nanti akan waktunya tidur. Saya punya tangan juga saya akan ada batasnya. Saya punya rambut juga panjang ada batasnya, nanti saya akan potong. Saya punya hidung saya juga akan ada batasnya, maka dia akan pilek. Saya punya alis saya juga nanti akan ada batasnya. Kenapa batas? Dia akan rontok. Saya punya mata juga akan terbatas. Semua terbatas di dunia, hanya satu yang tak terbatas adalah ruh kita atau rasa kita. Rasa ini akan kita rasakan setelah jasad meninggalkan kita. Jadi saudara, kalau saudara masih bisa bernapas, bersyukurlah. Masih bisa melihat, bersyukurlah. Masih bisa mendengar, bersyukurlah. Masih bisa punya tenaga, kaki, tangan lengkap, semua bersyukurlah. Kalau ciptakan orang buta itu bukan berarti untuk kita hina, untuk kita pelajari. Ternyata orang buta tanpa melihat dunia mereka bisa hidup. Ternyata hidup itu bukan dari mata sehingga kita bisa menikmati kehidupan. Kehidupan itu bukan dari hidung hanya untuk menghirup nafas. Kehidupan itu bukan dari mulut berbagai macam yang kita makan. Kehidupan itu bukan dari telinga yang mana kita gunakan untuk mendengarkan suatu berita yang baik untuk kita. Tangan juga bukan sekedar hanya memberi, kaki juga bukan sekedar melangkah. Tetapi kehidupan, hidup untuk hidup, hiduplah. Kemana kita hidup dan berakhir di mana hidup ini? Cari tahu itu saudara. Setelah temu itu nanti jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia baru menemukan. Makanya banyak orang mengetahui hidup setelah umurnya 70, 75, baru mau deket-deket mati, baru mereka akan menyadari itu. Daripada itu, inilah badan, pasti badan saya akan lelah. Inilah mata saya akan lelah. Bang, istirahatlah dulu, Bang. Udah mau, saya mau istirahat. Saya mau lihat dede bayi aja ya. Saya mau kangen sama dede bayi, guys. Mana kamu, dede bayi? Apa kamu sudah tidur? Kok udah tidur, Bah? Aku udah tidur. Kamu udah tidur? Iya. Bunda tak diajak mainnya. Ojan mimpi apa semalam tuh? Ojan mimpi. Iya. Oh, mimpi apa sih sudah? Mimpi apa sih semalam? Iya, Ara. Oh, Cak itu. Oh, manjat Cak itu. Manjat pohon. Ya. Manjat pohon. Nisha ketawa. Tadi tuh nonton aku. Panas, Bunda. Anget katanya tadi. Anget. Oh, ya anget. Panas. 6 bulan. Kage Ojan ini tidak tengkurap lagi, langsung pacak dodok. Ya, langsung bisa dodok ya Ojan ya. Tidak tengkurap lagi Cak itu. Ya. Oh Cak itu. Berbunyi apa yang berbunyi? Aduh, kena cakar. Jangan deh Ojan. Kena cakar. Apa sih? Iya, senyum itu apa sih? Ojan? Muka Ojan semalam merah-merah. Itu kenapa itu? Alergi ya, Po? Campak di batang pohon. Oh, campak batang pohon. Jadi merah-merah. Kena semut. Itu. Iya. Muka merah-merah semalam ngapa? Main apa sampai merah-merah Cak itu tuh? Mukanya merah galau ya. Semalam itu tuh main sama siapa merah itu tuh? Dia poi, coba kasih tahu Bunda, coba. Main sama siapa itu? Merah-merah. Ya, enggak boleh merah-merah itu. Ngapo mukanya merah-merah? Mukanya bagus-bagus. Aduh merah. Sebelah kanan. Cak bau ini. Ojan Ojan apa ini? Ya. Oh, kentut baik. Kentut baik. Ngapa bau Cak itu tuh jangan. Kentutnya ngapa Cak bau
Apa sih kamu ini lihat-liatin aku? Aku tuh nggak mau. Oh. Balik dewe. Subhanallah, alhamdulillah. Guys ya. Mana kopi? Oh, ini kopi. Kita ngopi dulu guys, biar nggak salah paham. Cuma ibu yang bisa menjermak. Nah, itulah hebatnya ibu guys. Kalau bapaknya beda penjermannya. Kalau bapaknya tuh ketika, bang, anaknya udah bisa apa? Terbang semalam dia kan. Gitu, guys. Bang, saya bermimpi kalau abang menjadi wakil bupati dan bupatinya perempuan yang lebih dewasa dari abang. Allahu Akbar. Semoga saya dijadikan pemimpin amanah guys ya. Mana tahu mimpi itu bisa jadi kenyataan. Alhamdulillah, lihat Dede Ojan langsung seneng. Abahnya iya. Bang, cara sholat biar khusyuk gimana bang? Kita ada karena adanya ada. Kita ada karena siapa? Yang memberi kita kehidupan di dunia ini tak terlihat. Jadi jangan khusyuk karena terlihat. Kalau kita khusyuk karena terlihat, maka di mana tempat kita tidak akan khusyuk. Karena yang kita lihat itu khusyuk di rumah aja. Nanti ketika kita sholat di rumah orang nggak khusyuk. Ketika kita sholat di rumah tetangga nggak khusyuk. Ketika kita sholat di masjid ini khusyuk, tiba-tiba di masjid lain nggak khusyuk. Berarti termasuk ada sesuatu yang membuat kita khusyuk bukan karena Allah, tetapi karena ciptaan Allah. Jadi kalau sholat mau khusyuk itu jangan melihat tempat, jangan melihat apa yang membuat kita itu tidak bisa ditemukan. Misal contoh kita sholat sini yang saya bilang tadi, nanti sholat sana beda-beda. Jadi khusyuk itu gimana ketika kita sholat? Allahu Akbar. Rasakan napas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rasakan. Bacaan dengarkan. Napas keluar rasakan. Jadi insya Allah. Di rumahku rame bang. Dua anak tuh abang dengar sendiri mereka nangis. Rame banget. Asalkan tempat sholatnya suci dan bersih. Betul. Jadi dulu setelah Adam kita. Jadi sebelum agama Islam. Dulu banyak agama. Tetapi agama itu semua adalah wahyu dari Allah, dan termasuklah terakhir kita yang meyakini agama Islam yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita yakini adalah penyempurna dari agama lain. Jadi kita ambil satu contoh saja. Orang dulu harus naik gunung supaya istiqomah atau supaya tenang. Orang dulu cari goa supaya mereka bermeditasi supaya tenang, bukan mencari ilmu. Mereka masuk goa itu untuk bermeditasi, untuk menenangkan diri dengan Sang Pencipta, untuk merasakan. Datanglah agama Islam terakhir, tidak perlu kita cari goa, tidak perlu kita harus cari naik gunung sana. Tetapi di mana tempat, yang penting bersih, Allah di mana-mana. Paham? Gitu guys. Pikiran melayang-layang karena membesarkan pikiran, makanya besarkan hati. Jadi agama Islam adalah agama penyempurna. Bang, jujur ya, saya sudah pernah belum gantikah pampers dedek bayi. Bang, jujur ya, saya pernah belum gantikan pampers dedek bayi. Maksudnya bang, jujur ya, sudah pernah belum gantikan. Masa apa sapu lidi? Sapu lidi masa aja
mau masak rendang, mau masak soto, mau masak gulai, bisa. Masa iya Sapuli dia udah punya anak nggak mau mandikan? Sesuatu hal yang baru yang membuat kita tuh harus bisa untuk kita rasakan. Kan saya rasakan, saya gantilah pup pepes. Walaupun dulu pernah kan tainya belepetan anak, saya nggak tahu ya kan, ternyata ditangkat kakinya. Saya tarik aja sampai ke betis-betis tainya. Rupanya dirobek aja, kan gitu. Ya pengalaman. Nah, makasih dikasih gift, guys. Saya tuh menutupi kebingungan. Saya bingung bukan karena dunia, saya bingung itu kenapa saya hidup. Waktu ganti pampers pakai masker nggak bang? Saya nggak pakai masker. Wah, masih mending bayi. Nggak makan apa-apa asem. Kalian bayangin, orang udah berusia, umurnya hampir 100 tahun, gagah habis makan pecel lele pula. Allah muleskan perutnya, lalu mencret, belepetan tainya, wah bececeran. Saya malu, takut orang marah. Saya ambil tai itu, saya pegang-pegang. Masya Allah, nggak perlu kita menyebut nama Allah ya untuk bersumpah, untuk meyakinkan. Nggak ada bau. Nah, tapi lihat juga dari kiai itu tainya. Kalau kita, aduh, udah bau tanah, tai bau pula. Bang, doa apa ya tiba-tiba ada orang kesurupan ya bang? Bang, doa apa ya jika tiba-tiba orang kesurupan? Ketika badan kita ini semuanya berzikir kepada Allah, nggak akan mungkin orang di sekeliling kita ini akan kesurupan. Kita berbicara iman, jangan berbicara tentang syariat. Syariat itu sudah pasti kita harus lakukan. Tetapi kalau secara hakikat banyak orang itu menyalahkan. Oh begini, oh begitu. Jadi saya mengajak supaya iman. Iman ini ketika Nabi Isa Allah mau tanpa bapak dia lahir. Iya kan? Nah jadi Nabi Muhammad Isra Miraj perjalanannya itu 1 hari 1 malam. Ya 1 malam lah maksudnya. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Karena Allah mau. Itu iman. Kalau berbicara soal akal, ya itu tadi kata orang, nggak masuk akal. Kenapa? Nggak, syariatnya nggak ada gitu. Jadi kita berbicara soal iman. Jadi kalau kita meyakini badan kita ini semua berzikir kepada Allah, maka insya Allah siapapun di samping kita nggak akan pernah ada yang seperti itu. Kalau ada pun kita juga harus yakin kita udah istiqomah apa enggak. Takutnya kita nggak istiqomah. Assalamualaikum bang, nyimak nggih. Yang masak di tempat Mbak Sugi siapa bang? Yang masak di tempat Mbak Sugi masak. Oh, sate kan? Belum tahu. Saya kalau soal keahlian masak itu saya sombong lah. Masak di Pak Sugi itu masak. Iya, tempat Mbak Sugi. Mana? Buat sehari-hari. Oh, kirain tempat yang kemarin bakar sate. Oh, tempat sehari-hari yang Mas Selamat.